Kobaran api melahap gudang properti di Desa Mekarsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Banyaknya bahan mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Petugas damkar Kabupaten Bogor dibantu warga terus berusaha memadamkan api. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Ya tadi dari kamar, tapi apinya langsung besar. Langsung besar? Ya. Tiba-tiba itu api dari mana mulai muncul? Dari kamar, dalam kamar. Dalam kamar? Ya. Terus langsung merembet? Ya, merembet ke samping-samping langsung besar. 4 mobil damkar diterjunkan ke lokasi kejadian. Api padam setelah 1,5 jam kemudian. Kebakaran itu perusahaan triplek yang dan sekitar Asar kebakarannya. Jadi kita menurunkan 4 unit dari Gunung Cilengsi, 2 unit dari Gunung Putih, 2 unit. Kesulitan mungkin hanya air aja, kita agak jauh. Agak jauh ya? Ya karena kita ambil dari foto kan. Ini banyak yang mudah terbakar nggak sih Bang? Agak api cepat membesar juga? Karena yang terbakar adalah tripleknya. Triplek jadi bahan yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka, sedangkan total kerugian akibat kebakaran ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Satu unit mobil pribadi yang sedang terparkir di depan toko kawasan Jalan Profesor Ali Hashimi hangus terbakar pada Kamis siang. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Satu unit mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Berhasil dipadamkan. Ada korban jiwa nggak Bang? Korban jiwa tidak ada. Ada orang nggak di mobil? Kalau di mobil tidak ada orang. Pemilik mobilnya di mana Bang? Pemilik mobilnya sedang makan di suatu tempat. Informasi yang didapatkan dari tukang parkir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Jakarta Selatan menaikkan status perkara penemuan 4 anak tewas di sebuah kontrakan kawasan Jagakarsa ke tahap penyidikan. Sementara itu kondisi terduga pelaku pembunuhan berangsur membaik, namun polisi belum memeriksa. Satreskrim Polres Jakarta Selatan memeriksa 5 orang saksi kasus penemuan 4 anak tewas di sebuah kontrakan di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari 5 saksi diantaranya keluarga dari D, terduga pelaku P, dan warga sekitar. Terkait hal tersebut, kini pihak kepolisian telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Karena kami menemukan adanya dugaan tindak pidana dari peristiwa yang terjadi. Sejauh ini telah kami lakukan interogasi terhadap 5 orang saksi, kemudian 4 korban sudah dilakukan otopsi, sudah selesai dilakukan otopsi tadi malam di Rumah Sakit Keramat Jati. Kemudian kami masih menunggu hasilnya. Diketahui kondisi PD, pria 41 tahun terduga pelaku pembunuhan terhadap anaknya berangsur membaik. Namun demikian hingga saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Di tubuhnya terdapat sejumlah luka percobaan bunuh diri. Luka-luka itu terdapat pada lengan, kaki, dan perut yang mengarah ke pembuluh darah. Rencananya, bila diperlukan penyidik, pihak RS Polri akan melakukan tes kejiwaan pelaku. Saat ini yang bersangkutan sedang kita sehatkan dulu sebelum kita serahkan penyidik untuk dimintai keterangan. Untuk kondisinya sendiri udah sadar atau gimana? Oh, sekarang sadar. Sekarang saat ini sudah sadar karena sudah kita obati di sini. Jadi nanti penyidik, apa yang diminta penyidik? Apakah hanya menyembuhkan saja? Apakah juga diminta untuk visum psikiatrikum atau hanya visum perlukaan saja? Sementara itu, hingga kini kondisi korban kekerasan atau istri dari terduga pelaku berinisial D masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan luka di bagian kepala. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Tetangga korban mengaku tidak mencurigai gerak-gerik pelaku. Bahkan sebelum penemuan jenazah keempat anak itu, pelaku sempat meminta dibelikan minuman. Pagi masih ada komunikasi dengan orang tetangga, misalnya minta maizon, sempat dibelikan, ditaruh di depan. Itu bukti apa? Saya juga pernah WA, kalau nggak butuh apa-apa, saya kacang hijau atau apa. Tetangga semua sebenarnya respon, cuma dia main rapi. Kekerasan nggak ada yang tahu. Di luar kalau lewat menyapa, dia terus anaknya kalau main ke rumah ibu ini panggil ibu-ibu. Kalau ada orang-orang pada jajan dia misalkan itu ya kadang ada yang beliin. Hampir 2 tahun di sini tidak ada kecenderungan ke arah itu. Semua orang di sini kayak kaget. Begitu. Kejadian dalam minggu ini itu semuanya nggak percaya. Ayah dari korban kepala 4. Oh, kepala 4. Tapi memang dia kita karena memang dia sangat sama kekeluargaan juga dan sama warga juga. Warga kan tertutup nggak? Sampai ke intern itu, cuman kalau dia keluar kita menyapa Jumatan, tetap sholat Jumat. Sebatas itu jemur baju atau apa, udah. Terpancar bahwa dia ada bentuk kayak rasa pengen bunuh diri atau membunuh anak-anaknya dalam keadaan mungkin dalam segi psikolognya agak berbeda gitu Pak. Selama hampir 2 tahun di sini tidak ada kecenderungan ke arah itu. Semua orang di sini kayak kaget. Begitu. Kejadian dalam minggu ini itu semuanya nggak percaya. Nah, ketika awal melihat anak-anaknya memang tersusun rapi di kasur, di atas kasur? Awalnya gelap, cuma abangnya itu menyentel baterai kan. Udah tersusun rapi, entah disusun Pak Pansa atau kurang tahu. Keadaan mayatnya, maaf kalau boleh tahu, sudah mengungu semua atau sudah baunya sangat menyengat? Saya cerita baunya kalau itu dibuka bau sekali ya. Sampai sekarang kan juga masih bau dalam keadaan tertutup. Sudah, satu-satu kondisi anak tidak bisa. Kita beralih ke informasi di mana pesawat Dabi Air tergelincir hingga menabrak tebing saat mendarat di lapangan terbang Bilorai, Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Akibat peristiwa itu, pesawat rusak parah. Pesawat Dabi Air PKDPP yang diawaki pilot Kapten Irela dan kopilot Henry tergelincir saat hendak landing di Kogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo menjelaskan, pesawat Dabi Air dengan nomor PKDPP terbang dari Bandara Nabire tujuan Kogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Saat melakukan landing di Kogapa, pesawat tergelincir hingga menabrak bukit yang ada di samping bandara. Diduga tergelincir karena licinnya landasan pada saat sampai di areal parkir pesawat menabrak bukit yang ada di sekitar tersebut. Akibat peristiwa ini pesawat alami kerusakan. Pilot mengalami luka ringan. Selain itu 5 penumpang dan kopilot dan kru berhasil dievakuasi. Dari Papua Tengah, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pencarian pendaki yang terjebak erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat resmi ditutup Rabu malam. Pencarian ditutup usai tim gabungan berhasil menemukan korban terakhir bernama Siska. Korban terakhir erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat, seorang pendaki wanita bernama Siska Afrina, berhasil ditemukan pada Rabu 6 Desember. Usai ditemukannya Siska Afrina, total jumlah korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi berjumlah 23 orang. Usai ditemukannya korban terakhir itu, proses pencarian resmi dihentikan dan ditutup. Petugas gabungan yang berada di lokasi pun diminta untuk turun dari puncak merpati Gunung Merapi. Namun menurut Basarnas, jika ada korban lain yang belum dilaporkan dan belum ditemukan, tim Basarnas akan membuka kembali proses pencarian. Dan apabila ada laporan dari masyarakat atau ada tanda-tanda dari masyarakat, pelaksanaan operasi SAR bisa dilanjutkan kembali, dibuka kembali. Usai pencarian resmi ditutup, petugas terkait menutup jalur pendakian Gunung Merapi itu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Polda Sumatera Barat akan memanggil BKSDA terkait aturan pendakian Gunung Merapi, Sumatera Barat. Pasalnya banyak pendaki yang terluka bahkan tewas usai erupsi Gunung Merapi. Polda Sumbar akan memanggil petugas lapangan hingga pimpinan BKSDA Sumbar soal SOP pendakian Gunung Merapi. Pemanggilan dijadwalkan setelah proses evakuasi korban erupsi Gunung Merapi selesai dilakukan. Dalam pemanggilan, polisi akan meminta keterangan dari penanggung jawab lapangan BKSDA Sumbar. Sementara bila terbukti lalai, penanggung jawab Gunung Merapi akan terkena pasal 359 KUHP.